Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita bersyukur kepada Allah yang selalu menjaga dan memelihara seluruh kehidupan kita. Allah yang sama juga telah memberikan kita kesempatan untuk kita bersama-sama boleh mengikuti pemahaman Alkitab hari ini. Tidak terasa juga kita sudah memasuki akhir dari bulan Juni. Itu artinya besok kita akan memasuki bulan yang baru. Sungguh semua hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu menyertai kita. Mari saat ini kita bersama mau bersyukur dan memohon pimpinan Tuhan agar pemahaman Alkitab hari ini boleh kita mengerti dan kita boleh terus dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami bersama datang bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Tuhan begitu baik. Tuhan sudah memimpin dan menyertakan seluruh kehidupan kami. Sehingga kami bersama-sama boleh melewati sampai di akhir bulan Juni ini. Tuhan tolong agar semua yang kami lakukan boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, besok hari kami bersama-sama juga akan memasuki bulan yang baru. Tuhan tolong kiranya di bulan yang baru ke depan, kami bersama-sama juga boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Boleh terus memuliakan nama Tuhan. Melalui segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Bapa Surgawi, pada saat ini kami bersama-sama juga akan mengikuti pemahaman Alkitab. Tuhan tolong, kiranya kami boleh bersama boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sehingga kami boleh terus menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami bersama-sama menyerahkan untuk waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang bekerja, Engkau yang bertata di dalam atas pikiran dan juga hati kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan juga bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selama 2 minggu ini kita sudah belajar dari Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai yang ke-11. Yaitu tentang segala sesuatu yang sementara dan tidak ada yang abadi di dalam dunia ini. Saat ini kita akan melanjutkan pemahaman Alkitab kita dari Pengkhotbah 1 ayat 12 sampai yang ke-18. Dalam TB2, yaitu terjemahan baru 2, LAI memberi judul Pengalaman Pengkhotbah Mengejar Hikmat untuk perikop ini. Perikop ini juga merupakan bagian terakhir dari pasal yang pertama. Dan bulan depan kita akan masuk ke dalam ayat yang kedua. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah 1 ayat 12, Pengkhotbah 1 ayat 12, Pengkhotbah 1 ayat 12 sampai yang ke-18. Saya akan membacakannya bagi kita semua menurut Alkitab terjemahan baru 2. Pengalaman pengkhotbah mengejar hikmat. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itulah kesibukan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk menyibukkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, semuanya itu kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku yang bengkok tak dapat diluruskan, dan yang tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar setiap orang. Aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada setiap orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan aku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kekonyolan dan kebodohan. Tetapi aku menyadari bahwa hal itu pun usaha menjaring angin. Sebab di dalam banyak hikmat ada banyak kekesalan. Dan siapa memperbanyak pengetahuan,
memperbanyak kesedihan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada ayat 12 sampai yang ke-18 itu menyajikan ringkasan penelitian Kohelet. Ringkasan penelitian Kohelet ini dibagi menjadi dua bagian yang sangat mirip. Yang bisa kita lihat pada bagian pertama yaitu ayat 12 sampai 15 dan pada bagian kedua yaitu di ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Pada bagian pertama di ayat yang ke-12, Kohelet menyatakan statusnya sebagai raja atas Israel di Yerusalem. Pada ayat ke-14 adalah merupakan pencarian dan kesimpulannya. Pada ayat ke-15 itu merupakan penutup dan juga kata-kata bijak dari Kohelet. Pada bagian yang kedua, ayat ke-16, penulis kembali menyatakan statusnya, yaitu raja atas Israel di Yerusalem. Ayat 17 juga merupakan pencarian dan kesimpulannya. Ayat 18 adalah penutup atau kata-kata bijak dari Kohelet. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada ayat 12 penulis mengatakan bahwa aku, pengkhotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. Itu artinya penulis sedang menggunakan orang pertama untuk memperkenalkan dirinya dan memberi kesan sepertinya kitab ini ditulis oleh Raja Salomo. Untuk penjelasan tentang siapa penulis kitab ini, saya kembali mengingatkan bahwa pada pemahaman Alkitab, pengantar kitab pengkhotbah, Bapak Gembala sudah menjelaskan secara terperinci tentang hal ini. Untuk mengingat kembali, silakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari melihat kembali pemahaman Alkitab kita 2 minggu yang lalu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kata kerja hayeta biasanya digunakan untuk menunjukkan fakta masa lalu atau imperfect dan sering diterjemahkan dengan kata aku dulu atau tadinya. Namun dalam bentuk perfect, kata ini juga bisa mengindikasi suatu keadaan yang sudah ada, suatu realitas yang dimulai di masa lalu namun berlanjut ke masa kini. Pada ayat 12 dan 16 dikatakan bahwa statusnya adalah raja atas Israel di Yerusalem. Kombinasi dari atas Israel, bukan atas Yehuda, dan di Yerusalem membuatnya hampir pasti bahwa yang dimaksud oleh penulis adalah seorang raja dalam monarki yang bersatu. Raja Saul, Raja Daud, dan Raja Salomo semuanya disebut sebagai raja atas Israel. Yang bersama-sama kita bisa lihat di dalam 1 Samuel 23 ayat 17, 2 Samuel 5 ayat 2 sampai 5, ayat yang ke-11, ayat yang ke-17, dan juga di 1 Raja-Raja ayat 1, di 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 34, pasal 3 ayat 28. Tetapi hanya Daud dan Raja Salomo yang bisa dikatakan memerintah di Yerusalem. Sedangkan raja-raja lain yang disebut raja atas Israel itu berasal dari kerajaan utara yang terpecah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Yang bisa bersama-sama kita bisa lihat di dalam 1 Raja-Raja 14 ayat 13 sampai 14, 1 Raja-Raja 15 ayat 25, 1 Raja-Raja 16 ayat 29, 1 Raja-Raja 22 ayat 52, dan juga di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 25. Dan tidak mungkin memerintah di Yerusalem, sementara yang memerintah di selatan atau yang memerintah di Yerusalem tidak pernah disebut sebagai raja atas Israel.
Jelas bahwa sang penulis bermaksud menyamakan dirinya dengan Salomo. Karena seperti yang kita ketahui, penulis kitab ini bukanlah Raja Salomo, melainkan seorang guru yang dipandang arif dan bijaksana, yang telah mempunyai banyak pengalaman tentang kehidupan. Hal inilah yang membuat banyak orang datang untuk mendengar dan konsultasi dengan masalah yang mereka hadapi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita mau lihat selanjutnya pada ayat ke-13, di mana Kohelet mengatakan, "Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala sesuatu yang terjadi di bawah langit." Itulah kesibukan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk menyibukkan diri. Yang menarik dalam ayat 13 ada 4 kata kunci, yaitu yang pertama Allah, yang kedua hikmat, yang ketiga kesibukan, yang keempat menyusahkan. 4 kata kunci ini akan diulang kembali di seluruh kitab Pengkhotbah. Pada ayat ini juga Kohelet menggunakan pikirannya atau mencurahkan seluruh dirinya untuk mempelajari dan menyelidiki tentang pengalaman hidup yang ada di dunia ini dengan kebijaksanaannya. Ia melakukan segala sesuatu itu karena ia melihat bahwa segala sesuatunya adalah sia-sia. Ia sedang berusaha mencari segala kemungkinan. Siapa tahu ia menemukan ada bagian dari hidup ini yang tidak sia-sia, Bapak Ibu Saudara-saudari. Namun hasil dari penyelidikan Kohelet dengan hikmat menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah pekerjaan yang menyusahkan. Pada bagian ini Kohelet tidak sedang mencari hikmat, tetapi dia menggunakan hikmatnya untuk mempelajari akan yang namanya kehidupan. Di ayat ke-13 ini juga, untuk pertama kalinya, Kohelet menyebut tentang Allah. Kata Allah dipakai sebanyak 33 kali di dalam kitab Pengkhotbah. Kohelet menemukan bahwa Allah telah memberikan suatu kesibukan yang tidak menyenangkan atau menyusahkan. Bisa juga dikatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini telah Allah tetapkan bagi semua manusia. Kata memberikan pada ayat ini bisa juga diartikan sebagai menetapkan. Seperti yang tercatat dalam Yeremia 1 ayatnya yang kelima. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa kehidupan kita di dalam dunia ini dan masalah-masalah yang kita hadapi telah Allah tetapkan bagi setiap kita yang ada di dalam dunia. Oleh karena itu, manusia tidak boleh bersikap acuh tak acuh terhadap kehidupan dan lari dari masalah yang dihadapi. Karena ini adalah fakta yang tidak dapat dihindari sebagai manusia ciptaan Allah. Semuanya merupakan ketetapan Allah, bukan bersifat opsional. Kehidupan kita akan terus berputar dan tidak akan pernah diam. Semua yang kita alami sering membuat kita frustasi. Mengapa? Karena manusia berusaha mencari keuntungan di dalam kehidupannya. Seperti yang sudah kita bersama-sama pelajari di dalam Pengkhotbah 1 ayat yang ketiga. Manusia juga berusaha mencari kepuasan dari orang-orang di sekitarnya. Seperti yang juga sudah kita bersama-sama pelajari dalam Pengkhotbah 1 ayat yang ke-8. Dan dari semua yang pernah ada untuk dikenal,
yang sudah kita bersama pelajari juga di dalam Pengkhotbah 1 ayat 9 sampai yang ke-11. Tetapi semuanya yang dikejar itu tidak dapat diraih dan tidak pernah memuaskan segala keinginan manusia. Sebab semua tujuan yang ingin dicapai itu bukan tentang Allah dan tidak menyertakan Allah. Pada ayat yang ke-14, Kohelet mengatakan, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan oleh orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah sia-sia dan usaha menjaring angin. Pada ayat ini, Kohelet mengatakan bahwa ia telah melihat dan mengamati semua yang telah terjadi di dalam dunia ini sebagai pencarian pengalaman dengan kebijaksanaannya. Kata melihat atau mengamati ini itu muncul sebanyak 47 kali di dalam kitab Pengkhotbah, Bapak Ibu Saudara-saudari. Sedangkan frasa di bawah matahari itu artinya di bagian mana saja di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, semua pencarian manusia di bawah matahari adalah kesia-siaan. Seperti yang kita sudah tahu di dalam Pengkhotbah 1 ayat yang ketiga. Yang dalam hal ini adalah semua yang mengacu kepada pencarian kebijaksanaan dan upaya yang tidak dapat dipahami. Semuanya seperti usaha menjaring angin. Seperti yang juga dilakukan oleh Efraim sebagai orang bodoh yang menginginkan hal-hal yang fana dan yang tidak dapat diandalkan. Jika dibandingkan dengan Amsal 15 ayat 14, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan bahwa orang bijaksana mencari pengetahuan. Orang bodoh sibuk dengan kebodohan. Dalam ayat ini, mencari pengetahuan dikontraskan dengan mengejar kebodohan. Seperti orang yang menggenggam bayang-bayang atau mengejar angin. Adalah sama dengan orang yang menaruh kepercayaannya pada mimpi. Kata angin sendiri memang sering digunakan sebagai metafora untuk hal-hal yang tidak memiliki nilai yang kekal atau sesuatu yang tidak penting. Angin juga menunjukkan sesuatu yang sia-sia dan tidak ada artinya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bersama-sama melihat kepada ayat yang ke-15. Dikatakan bahwa yang bengkok tak dapat diluruskan dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Artinya, seberapa keras pun usaha kita untuk menjadikan kehidupan ini lebih baik, lebih benar, lebih suci dan lebih adil, tetap saja kita menemukan ada banyak hal yang tidak dapat diubah dan memang tidak dapat berubah. Bahkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan sehebat apapun, tetap saja ada hal-hal yang tidak dapat dipahami dan dilakukan oleh manusia. Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-16. Lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada setiap orang yang memerintah atas atas Yerusalem sebelum aku. Dan aku telah memperoleh hikmat dan pengetahuan. Meskipun tidak dilakukan lagi bahwa hikmat Kohelet melebihi siapapun sebelumnya, bahkan ia memiliki banyak pengetahuan tentang kehidupan, tetap saja ada hal-hal yang tidak ia mengerti dan tidak dapat ia ubah. Sehingga semua yang ia lakukan menjadi sia-sia. Itu artinya, bagaimanapun usaha manusia,
Apa yang tidak dapat diubah akan tetap sama. Apa yang bengkok akan tetap bengkok, tidak dapat diluruskan kembali atau ditetapkan. Dan apa yang tidak ada tidak bisa diada-adakan supaya menjadi ada. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada ayat 17 dikatakan, Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Kata wa'etma yang arti harfiahnya adalah aku memberi untuk hatiku, oleh LAI diterjemahkan aku membulatkan hatiku. Sedangkan kata da'at disebut sebanyak 3 kali dengan terjemahan yang berbeda-beda. Yaitu yang pertama diterjemahkan untuk memahami. Yang kedua diterjemahkan pengetahuan. Yang ketiga diterjemahkan aku menyadari. Jika kita melihat dengan teliti, sesungguhnya ayat 16 sampai ke 18 itu merupakan satu narasi dan juga evaluasi dari hasil penyelidikan yang dijelaskan dalam ayat 12 sampai 15. Yang memperlihatkan kepada kita suatu urutan narasi yang tepat untuk mengetahui hikmat dan pengetahuan. Di dalam ayat 16 juga dikatakan bahwa Kohelet telah mengumpulkan banyak hikmat dan pengetahuan yang ada di dalam dunia ini. Namun hasilnya adalah sesuatu yang fana dan tidak dapat diandalkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita mau masuk kepada ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 dikatakan, di dalam banyak hikmat ada banyak kekesalan, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Yang bisa diartikan, semakin banyak orang mengetahui sesuatu, semakin susah hidupnya. Mungkin ada benarnya juga apa yang dikatakan oleh Kohelet. Tidak banyak tahu memang susah. Tetapi akan menjadi lebih susah kalau kita tahu banyak hal. Bukankah ada sebagian orang yang mengatakan lebih enak menjadi anggota gereja biasa-biasa saja. Cukup datang ke gereja, ibadah, dan pulang. Ada juga sebagian yang mengatakan, yaitu orang-orang yang sudah melayani dan tahu banyak tentang gereja, kemudian mereka menjadi sedih dan juga mereka menjadi kecewa dengan apa yang ada di dalam gereja. Mungkin seperti itu yang ingin Kohelet sampaikan, bahwa itu adalah sebuah ironi. Orang bodoh dan bebal sebenarnya hidupnya enak. Mereka tidak perlu berpikir banyak. Karena mengapa? Karena dengan banyak belajar bisa memberikan dampak yang luas bagi orang-orang di sekitar dan juga bagi dunia. Yang menarik juga, pada bagian ini menjadi garis paralel yang akan kita lihat pada pasal-pasal selanjutnya. Bapak, Ibu, kata kaas yang diterjemahkan sebagai kekesalan, kemarahan, kesedihan atau kesusahan itu juga muncul sebanyak 5 kali di dalam kitab Pengkhotbah ini. Yang bisa kita lihat di dalam Pengkhotbah 1 ayat yang ke-18, Pengkhotbah 2 ayat 23, Pengkhotbah 7 ayat yang ketiga, ayat yang ke-9, dan juga Pengkhotbah 11 ayatnya yang ke-10. Sungguh menarik kitab Pengkhotbah ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari.
Dan kita akan bersama-sama akan masuk kepada kesimpulannya. Pada bagian kesimpulan ini, saya kembali tertarik untuk mengutip pemikiran dari Profesor Sibley Toner. Karena menurut beliau, meskipun gagasan tentang ketidaktahuan adalah kebahagiaan dan kebodohan adalah bijaksana yang telah menggema sejak lama, bukan berarti ketika pengetahuan itu bisa menyusahkan kita, lalu kita tidak mau menambah pengetahuan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jelas itu bukan pengajaran dari Kohelet. Karena bagi Kohelet sendiri, mengetahui sesuatu itu masih lebih baik daripada tidak tahu apa-apa. Jadi, lebih baik menjadi orang yang berhikmat daripada tidak mempunyai hikmat sama sekali. Kohelet menganjurkan kita untuk tetap mengejar pengetahuan setinggi mungkin dan berusaha mengerti sebanyak-banyaknya. Namun jangan pernah kita berpikir ketika pengetahuan banyak maka semua akan beres. Jangan pernah kita berpikir dengan pengetahuan banyak semua akan baik-baik saja. Karena pengetahuan itu bukanlah sumber pengharapan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Di dalam dunia ini masih begitu banyak misteri yang tidak pernah terjawab dan sulit untuk dimengerti. Dan seorang penafsir modern juga menjawab tentang nasihat-nasihat keputusasaan ini dengan pepatah. Pepatahnya adalah sebagai berikut. Ketidaktahuan bukanlah kebahagiaan. Itu adalah yang dilupakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama mau melihat apa yang dikatakan Paulus tentang pengetahuan. Apa yang dikatakan Paulus tentang pengetahuan. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 5, Paulus mengatakan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Benar, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hanya di dalam Kristus kita dapat memperoleh pengetahuan, hikmat. Karena Kristus adalah sumber hikmat itu sendiri. Tujuan hikmat itu diberikan bukan untuk menonjolkan tentang siapa kita. Hikmat itu diberikan bukan untuk kita menonjolkan diri, memperlihatkan kehebatan kita kepada orang lain. Bukan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Hikmat itu diberikan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi, jika setiap kita mendapatkan pengetahuan dan memiliki banyak pengetahuan, itu baik. Itu sangat baik. Pakailah pengetahuan yang kita punya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, bukan untuk meninggikan diri kita. Karena Allah senang dengan orang-orang yang rendah hati dan tidak pernah menjadi sombong. Oleh karena itu, mari kita mau pakai semua pengetahuan yang kita punya untuk menyatakan kebaikan, untuk menyatakan kemurahan dan kebesaran Tuhan Yesus Kristus di dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita bersama-sama mau berdoa. Bapa Surgawi, kami bersama-sama bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kami diingatkan bahwa kami adalah manusia-manusia yang terbatas. Kami diingatkan bahwa kami adalah manusia-manusia yang tidak dapat memahami seluruh kehidupan yang terjadi di dalam dunia ini. Tetapi kami bersama-sama diingatkan Tuhan bahwa Engkaulah pemilik akan seluruh kehidupan kami. Dan Engkau adalah Allah yang telah menetapkan apa yang harus terjadi di dalam dunia ini. Oleh karena itu Tuhan,
tolonglah kami, untuk kami boleh terus mengandalkan Engkau, untuk kami boleh terus berjalan bersama-sama dengan Engkau, dan untuk kami boleh terus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan, saat ini kami juga bersama-sama diingatkan bahwa Tuhan telah memberikan kepada setiap kami ada begitu banyak hal. Ada nafas hidup yang Engkau berikan, ada berkat yang Engkau berikan, dan juga ada pengetahuan yang Engkau berikan kepada setiap kami. Tuhan, tolonglah kami. Kiranya kami boleh memakai nafas hidup kami, memakai berkat, dan juga memakai pengetahuan yang sudah Engkau berikan, untuk kami pakai, untuk kami berikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga orang-orang di sekitar kami juga boleh melihat siapa Kristus, dan boleh melihat Kristus yang telah mati di atas kayu salib itu, di atas kayu salib itu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan juga bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita bersyukur karena kita boleh terus mengikuti pemahaman Alkitab kita sampai kita pengkhotbah ini di hari ini. Mari kita akan terus melanjutkan pemahaman Alkitab kita pada minggu yang akan datang. Sampai jumpa di dalam pemahaman Alkitab kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.